Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, hari Minggu biasa ke-19. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30 sampai dengan bab 5 ayat 2. Dan Injil Yohanes bab 6 41 sampai 51. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang merupakan bacaan kedua minggu ini, dan juga dari Injil Yohanes. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus memberikan nasihat yang sangat indah, dahsyat, luar biasa menurut saya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Saudaraku terkasih, ini pesan yang dahsyat bagi saya dari Paulus. Paulus ingin mengatakan saling mengasihi itu sebagai dasar hidup beriman kita. Itu tidak lagi ditawar-tawar. Harus dijalankan oleh setiap pengikut Kristus. Paulus ingin jemaat di Efesus dan kita semua sebagai murid Kristus menghidupi apa yang disampaikan Paulus. Mengapa kita sebagai orang Katolik harus hidup mengasihi? Karena kita adalah anak-anak Allah yang meneladani Bapa di surga. Bagaimana kita sebagai murid Kristus dapat mencintai sesama kita secara benar? Menurut Paulus, kita harus menghindari dendam, kemarahan, dan pertikaian, fitnah, dan kejahatan lainnya. Dan selanjutnya Paulus menegaskan supaya kita berperilaku baik terhadap sesama, tanpa membeda-bedakan. Bukan saja dengan memaafkan mereka, tapi juga membuat mereka merasa bahagia, merasa dicintai oleh kita. Saudaraku terkasih, ini pesan untuk kita di saat ini, bukan lagi untuk jemaat di Efesus, tapi untuk kita, para pengikutnya. Salah satu ciri kita sebagai anak Allah yakni selalu mencintai, selalu mengasihi. Tapi bagaimana dengan yang hidupnya penuh dendam, marah, fitnah, selalu melakukan kejahatan? Tandanya ia sedang salah jalan. Ia butuh pertobatan. Anak Allah adalah orang yang selalu mencintai, memberikan hidup untuk kebahagiaan sesama. Cara ini yang Yesus lakukan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk kehidupan dunia. Dan kata-kata ini Yesus ingin menegaskan, dirinya bukan saja roti dari surga yang menghidupkan, tapi tubuhnya sendiri membuat mereka yang percaya dapat bertahan. Saudaraku, inilah cinta Yesus, memberikan hidup seutuhnya untuk kebahagiaan kita. Ia memberikan hidupnya sebagai roti hidup yang menyelamatkan kita. Inilah cinta Tuhan tak terbatas untuk kita. Walaupun kita mengkhianati Yesus, tapi Yesus tetap mencintai dan mengasihi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita termasuk anak Allah atau bukan? Tanda kita anak Allah sederhana, mencintai tanpa batas. Kalau kita hanya membiarkan amarah kita, dendam kita, memfitnah, kejahatan kita, menggosipkan orang lain, jelas bahwa kita tidak termasuk kelompok anak Allah. Mungkin kita butuh pertobatan. Saya ingin mengajak kita untuk terus belajar berkorban seperti Kristus. Ia memberikan diri dengan cuma-cuma untuk kita. Ia mencintai tanpa batas. Kini saatnya kita berbagi cinta itu untuk sesama. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memberi perilaku yang baik terhadap sesama kita.
tanpa membeda-bedakan, dan terus berusaha agar kehadiran kita membuat mereka merasa bahwa mereka dicintai. Tetaplah mencintai, mencintai, dan mencintai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.